kita belajar hari ini, anak-anak kami tetap dalam keadaan yang semangat. Amin. Amin. Pelajaran kita pada hari ini, kita akan mulai dengan bernyanyi dan berdoa. Silakan anak kami aktifkan membimbing kita dalam nyanyi dan doa. Di depan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Baik, kita telah bernyanyi dan berdoa, maka sebelum kita melanjutkan proses pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengadakan absensi ya. Abdan HS Taki, Abdal Lasik, Artikan Jagoto. Baik, terima kasih. Ibu sangat semangat, Ibu sangat senang karena hari ini kita hadir dan hanya satu orang yang tidak hadir karena sakit. Saya pembelajaran atau hasil belajar peserta didik, Ibu akan melakukan dari 3 aspek, yaitu nilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk nilai sikap, Ibu akan mengadakan observasi, penilaian observasi sepanjang pembelajaran berlangsung. Ibu akan memberikan pengamatan terhadap nilai sikap anak-anak kami di saat belajar. Kemudian untuk pengetahuan, Ibu akan mengadakan uraian tertulis pada tahap evaluasi nanti setelah kita mempelajari materi pada hari ini. Dan keterampilan, nilai keterampilan akan diambil di saat menampilkan hasil presentasi kelompok. Sudah paham tentang penilaian kita pada hari ini? Paham. Baik, puji Tuhan. Baik. Pembelajaran kita pada hari ini dengan topik yaitu pelayanan dan meneladani Kristus. Mari kita baca sama-sama yaitu pelayanan yang meneladani Kristus. 3 ya. Pelayanan yang meneladani Kristus. Jadi dalam topik kita pada hari ini itu didasari dari kompetensi dasar 3.3, yakni menguraikan berbagai sikap toleran antar manusia pada umumnya dan secara khusus bersama sesuai dengan yang diajarkan Tuhan Yesus. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Menguraikan berbagai sikap toleran antar manusia pada umumnya dan secara khusus Antar umat beragama sesuai dengan yang diajarkan Tuhan Yesus. Maka adapun indikatornya supaya kita bisa mencapai kompetensi dasar tadi yaitu 1. Menjelaskan arti
pelayanan. 2. Menganalisis makna pelayanan Yesus. 3. Menguraikan bentuk-bentuk pelayanan Yesus. Maka dari kompetensi dan indikator ini, maka nanti dengarkan setelah kalian mempelajari pembelajaran pada hari ini yang harus kalian dapat kerjakan itu menjelaskan makna pelayanan, kemudian menganalisis bentuk-bentuk pelayanan Yesus, dan yang ketiga menguraikan bentuk-bentuk dari pelayanan Yesus. Jadi ketiga hal ini menjadi tujuan kita dalam pembelajaran pada hari ini. Setelah kita belajar, maka kita mampu 1. Menjelaskan makna pelayanan. 2. Menganalisis bentuk-bentuk pelayanan Tuhan Yesus. Dan yang ketiga Menguraikan bentuk-bentuk pelayanan Tuhan Yesus. Jadi pembelajaran hari ini itu sangat bermanfaat bagi kita, terkhusus bagi anak-anak kami yang ada di kelas hari ini, di mana pembelajaran ini memberikan manfaat bagi kita, di mana kita akan menjadikan Yesus sebagai pedoman dalam melakukan pelayanan terhadap sesama setiap hari. Lalu kita menjadi seorang pelayan yang memiliki hati seorang hamba. Dan yang ketiga, kita memiliki hati yang melayani kapan dan dimanapun kita berada. Jadi ini manfaat pembelajaran untuk kita pada hari ini. Maka oleh sebab itu, mari anak-anak ibu sekalian semangat untuk belajar pada hari ini. Nah, sebelum kita lebih lanjut pada pembelajaran, mari perhatikan gambar di depan. Ada berapa gambar anak-anak? Ada 2. Ada gambar 1 dan ada gambar 2. Dari kedua gambar ini, ayo siapa yang mau memberikan pendapat apa yang ada dalam pikiran kalian tentang gambar ini? Ya, siapa lagi? Baik, silakan dulu Julianti. Yang lain masih bisa ya. Silakan. Kalau menurut saya yang gambar 2 itu sedang melakukan pelayanan kepada pasien. Kalau yang gambar pertama itu sedang melakukan interaksi kepada seseorang. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk Julianti. Jadi, menurut Julianti, ketika dia melihat gambar ini yang ada dalam pikirannya adalah pelayanan. Oke, silakan Jordan. Baik, yang saya pahami dari gambar nomor 1 dan nomor 2 bahwa itu adalah seorang tokoh yang bisa digunakan dalam pelayanan. Baik, terima kasih Jordan, tepuk tangan. Pada hari ini, dari gambar ini ada gambaran yang kita temukan bahwa seseorang tokoh yang bisa diteladani dalam pelayanan, di mana di sini kita melihat ada seorang Presiden Jokowi datang di tengah-tengah rakyat biasa. Ini adalah para petani. Biasanya para petani itu rakyat biasa, dan presiden itu tidak dengan membawa jabatannya yang tinggi dengan pakaian yang mewah, tapi dia datang dengan sederhana di antara para petani ini, rakyat biasa. Dan di gambar sebelah kita juga melihat ada seorang dokter yang betul-betul memberikan waktunya, perhatiannya, tenaganya, kemampuannya untuk melayani pasien. Jadi semoga hari ini dapat menjadi pemahaman terbaru bagi kita bagaimana kita menjadi seorang pelayan. Nah, baik, untuk mengasah kemampuan kita, mengasah kemampuan peserta didik pada hari ini, Ibu akan diamati, dan setelah nanti kalian mengamati video di atas, Ibu akan membagikan dalam kelompok sambil mengerjakan
lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, maka sebelumnya kita akan duduk dalam kelompok. Sudah ada dalam kelompok masing-masing? Kelompok 1 siap? Siap, Bu. Kelompok 2 siap? Siap, Bu. Kelompok 3 siap? Kelompok 4 siap? Siap, Bu. Oke, kelompok 5 siap? Siap, Bu. Kita mulai. Perhatikan ya, supaya nanti bisa menjawab pertanyaannya. Oke, dari video tadi, maka kalian akan mengerjakan KKPD dengan tambahan butiran pertanyaan yang sudah Ibu sediakan dalam lembar kerja kita pada hari ini. Nomor 1, nomor 2, kerjakan. Nomor 3, nomor 4, nah, kelompok 5. Dikerjakan, Ibu kasih waktu sebanyak 5 menit ya. Jadi butir pertanyaannya itu ada di halaman kedua. Nah, dari nomor 1, nomor 2, dan nomor 4. Nomor 1 itu kalian jawab dengan mengamati video tadi. Sudah tadi menikmati video tadi sudah dilihat? Sudah. Videonya tadi sudah diamati kan? Sudah. Untuk menjawab itu adalah dari berdasarkan video tadi. Lalu nomor 2 itu Ibu sudah menyediakan notes. Lalu dari cerita notes itu mana gambar yang cocok di pilihan gambar yang sudah Ibu sediakan. Lalu nomor 3 dan nomor 4 itu atas pemahaman kalian sendiri. Bisa dikerjakan? Bisa. Baik, silakan kerjakan. Setelah selesai didiskusikan, maka kita akan menampilkan presentase setiap kelas dari hasil diskusinya.
dari setiap kelompok. Berikan kesempatan kepada presentasi kelompok 1. Silakan. Baik teman-teman, kami akan menyampaikan hasil dari presentasi kami. Hasil presentasi kami dari nomor 1 yaitu melayani adalah melakukan suatu pekerjaan dengan setulus hati untuk kepentingan orang lain. Jawaban dari nomor 2 yaitu gambar A dari Markus pasal 2 yaitu tentang peristiwa di mana Tuhan Yesus makan bersama murid-muridnya. Gambar dari nomor B dari Nats Matius pasal 5 ayat 21 sampai 24 yaitu tentang peristiwa di mana menunjukkan kepeduliannya terhadap orang banyak. Gambar bagian C dari Nats Markus pasal 15 ayat 21 sampai 28 yaitu tentang peristiwa di mana Tuhan Yesus melakukan pelayanan secara pribadi. Jawaban dari nomor 3 yaitu yang kita teladani dari Tuhan Yesus. 1. Melayani dengan hati yang tulus. 2. Menunjukkan kepedulian kepada orang lain yang membutuhkan. Dan ketiga, mampu berloyalitas dalam keadaan apapun. Jawaban dari nomor 4 yaitu mengenai meneladani Kristus dalam pelayanan akan membimbing kita untuk memahami makna pelayanan yang mendasar sesuai yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah memberikan teladan dalam pelayanan terhadap sesama manusia. Hal ini menjadi model bagi kehidupan banyak dan secara khusus bagi remaja dalam melakukan pelayanan setiap hari. Baik, sudah dari presentasi kami ucapkan terima kasih. Shalom. Shalom. Terima kasih kalian telah menampilkan presentasi kelompok pada hari ini. Dan sebagai penguatan, Ibu akan menyampaikan beberapa hal terkait dari yang telah kalian diskusikan tadi. Makna pelayanan yang sesungguhnya sama seperti yang kalian jelaskan tadi itu adalah melakukan aktivitas yang bertujuan untuk kepentingan orang lain. Jadi bukan untuk diri kita sendiri. Jadi Yesus telah memberikan kita contoh di mana Yesus memberikan perhatian kepada orang lain. Yesus makan bersama orang lain, bahkan kepada orang berdosa. Kemudian Yesus melayani orang banyak, tetapi tidak menyepelekan kebutuhan pelayanan secara pribadi. Kemudian dalam pelayanan yang harus menjadi pemahaman kita bahwa menjadi berkat bagi sesama, melakukan semuanya demi kemuliaan Tuhan, memahami talenta yang dimiliki. Paham sampai di situ? Paham. Dari pembelajaran kita pada hari ini, yang menjadi kesimpulannya adalah melayani adalah aktivitas seseorang atau kelompok yang bertujuan untuk kebutuhan orang lain. Teladan kita dalam melayani adalah Tuhan Yesus. Dan untuk menjadi pelayan harus memiliki karakter yang baik, dapat dipercaya, memiliki hati seorang hamba yang selalu rindu untuk melayani. Inilah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Tetapi walaupun kita sudah berhenti belajar, namun Ibu berharap kalian terus menerapkan pembelajaran kita ini dimanapun kalian berada, misalnya di rumah. Bagaimana teladan Tuhan Yesus, apa yang kita buat di rumah? Kalau kita di gereja, kita mau buat teladan apa dari Tuhan Yesus yang akan kita tunjukkan kepada orang lain. Jadi baik di rumah, baik di sekolah, terlebih-lebih kalau di gereja, kita harus menunjukkan sikap pelayanan yang meneladani Tuhan Yesus. Bisa kita lakukan itu? Bisa. Percaya kita semua pasti bisa, karena hidup kita untuk menjadi
pelayan berkelakuan menjadi pelayan maka sebelum kita mengadakan evaluasi, Ibu akan memberikan kesempatan kepada anak-anak kami apa pesan yang akan kalian buat dari pembelajaran kita pada hari ini. Pesan moral kepada teman atau kepada orang lain. Apa melayanikan dengan baik? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Menjadi pelayan yang rendah hati. Menjadi pelayan yang rendah hati. Terima kasih. Tepuk tangan. Baik. Dari dua teman-teman sudah mewakili kita pada hari ini membuat pesan moral dari pembelajaran kita, yaitu menjadi pelayan itu melayani dengan ikhlas tanpa imbalan dan melayani dengan rendah hati. Baik, untuk sebagai penilaian pengetahuan pada hari ini, Ibu akan memberikan evaluasi dan kerjakan. Soalnya sudah Ibu tampilkan. Baik, waktu untuk mengerjakan evaluasi pada hari ini sudah berakhir dan Ibu berikan kesempatan untuk mengumpulkan hasilnya di depan. Silahkan dari barisan pertama. Kita satu orang ya. Satu orang. Sudah diserahkan semua? Sudah. Baik, maka terima kasih sudah dikerjakan evaluasinya pada hari ini dan pembelajaran kita minggu depan masih melanjutkan bab ini dengan topik yang berbeda. Maka Ibu harapkan siswa-siswi kami mempelajari materi yang ada pada halaman 112 sampai 117. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini dan semoga hari ini dapat memberikan kita motivasi menjadi remaja Kristen yang meneladani Kristus dalam pelayanan. Untuk mengakhirinya, salah satu memimpin kita dalam nyanyi dan doa. Silakan Elvi. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran kita, mari kita angkat Bapak Ibu yang banyak kita bangun yang hidup. Karena kita Tuhan dalam kami yang bersih dan yang suka, kembali kami mengucap kepada Bapak, di mana Kau telah menolong kami dari kandungan pelajaran kami, hingga kami telah mempunyai pada saat ini. Tuhan Yesus, berkatilah mata pelajaran yang kami pada ini, sehingga kami dapat memahaminya dengan baik. Tuhan Yesus,